Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pemimpin hebat? Wah, sudah siap-siap untuk belajar ya? Oke, kita mulai dengan pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini tentang lingkungan dan manfaatnya. Baik pemimpin hebat, bagaimana caranya merawat alat gerak pada manusia? Kita lihat gambar, ada berbagai macam buah-buahan, kemudian berbagai macam minuman. Bagaimana caranya? Pertama, mengkonsumsi banyak mineral, yaitu terutama yang mengandung kalsium dan fosfor. Kemudian, mengkonsumsi juga vitamin D, agar tulang menjadi sehat dan kuat. Selanjutnya, sering terkena cahaya matahari pagi. Cahaya matahari pagi itu sangat bagus untuk tulang kita. Kemudian, tidak melakukan atau mengangkat beban yang terlalu berat. Olahraga yang teratur, melakukan pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudahnya melakukan olahraga. Kemudian menjaga postur tubuh saat duduk, berdiri, dan tidur. Kelainan-kelainan pada tulang, yang pertama adalah osteoporosis. Kalau kita lihat dari gambar, ada dua perbedaan antara tulang yang normal dan tulang osteoporosis. Pada gambar, tulang osteoporosis itu kepadatan tulangnya berkurang. Dia sudah ada bintik-bintik, ya. Jadi osteoporosis itu adalah kondisi berkurangnya kepadatan tulang. Dan ini bisa terjadi pada siapa saja. Namun, pada umumnya terjadi pada wanita yang sudah memasuki masa menopause. Osteoporosis ini bisa mengakibatkan mudah tulang patah karena tulang itu tidak padat, gitu ya, sehingga mudah menyebabkan terjadinya tulang patah. Yang kedua apa? Kelainan pada tulang yang disebut dengan fraktura. Fraktura itu apa? Kondisi terputusnya keutuhan susunan tulang pada tubuh manusia. Kalau kita lihat dari gambar, itu ada 3 contoh fraktura. Yang pertama hanya retak-retak saja, yang kedua terjadi patah, yang ketiga open fracture, ya. Jadi fraktura yang ketiga itu adalah di mana tulangnya itu keluar dari kulitnya. Fraktura ini bisa jadi disebabkan karena kecelakaan. Tulang selanjutnya adalah fisura. Fisura ini merupakan bagian dari fraktura, ya, simple fraktura, di mana terjadi keretakan pada tulang dan dapat disembuhkan kembali. Makanya teman-teman, kalau kita naik kendaraan kita harus hati-hati. Kemudian jangan lupa menggunakan helm atau alat pengaman lainnya, ya. Kemudian kelainan pada tulang selanjutnya adalah kifosis. Kifosis itu kelainan pada tulang belakang yang menyebabkan tubuh penderita melengkung ke depan melebihi batas normal atau bungkuk. Kalau kita lihat di gambar, ya, di sini ada tulang normal dan tulang yang kifosis. Ya. Tulang normal sesuai dengan bentuk tulangnya, ya, tulang belakang. Tapi kalau tulang kifosis pada bagian leher, bagian punggung, ya, pada bagian punggung itu dia lebih melengkung ke depan, sehingga membuat dia bungkuk. Kalau kita lihat gambar ya, kita lihat tulang belakangnya itu sangat berbeda. Oke ya. Baik, kelainan tulang selanjutnya adalah lordosis. Lordosis itu kondisi tulang punggung bagian bawah melengkung ke dalam secara berlebihan. Kondisi ini dapat menyerang siapa saja. Oke, coba kita lihat di gambar. Kita lihat perbandingan antara tulang punggung normal dan tulang punggung lordosis. Tulang punggung lordosis
itu di mana bagian bawahnya lebih melengkung masuk ke dalam. Ya, tuh. Nah, lengkungan ini dapat menyebabkan nyeri ketika penderita membawa beban yang berat. Itu penderita lordosis. Selanjutnya, kelainan tulang yang selanjutnya adalah skoliosis. Skoliosis itu kalau kita lihat dari gambar adalah tulang punggung atau tulang belakang yang melengkung seperti huruf C atau huruf S, ya. Jadi dia melengkung seperti huruf C atau huruf S. Kita lihat di gambar. Kalau yang normal dia lurus, ya. Tapi ketika dia skoliosis, terkena penyakit skoliosis, maka tulang belakangnya itu melengkung seperti huruf C atau huruf S. Baik, pemimpin hebat. Kelainan-kelainan tulang sudah kita bahas. Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, kita simpulkan sama-sama. Kelainan pada tulang belakang itu yang pertama adalah osteoporosis. Osteoporosis itu berkurangnya kepadatan tulang, sehingga menyebabkan mudahnya tulang patah. Selanjutnya adalah fraktura. Fraktura itu adalah patahnya tulang. Ya, terputusnya susunan tulang-tulang pada tubuh. Nah, hal ini bisa disebabkan karena terjadinya kecelakaan. Selanjutnya, tulang apa lagi? Kelainan tulang visura. Kelainan tulang visura. Visura itu kelainan pada tulang karena terjadinya keretakan. Ya, ini juga disebabkan oleh kecelakaan. Terus kifosis. Kifosis itu tulang belakang yang bagian atas lebih melengkung ke depan melebihi batas normal. Selanjutnya lordosis. Itu tulang belakang, punggung, bagian bawah lebih masuk ke dalam. Kemudian skoliosis adalah kondisi tulang belakang yang melengkung seperti huruf C atau huruf S. Oke? Pemimpin hebat bisa menyimpulkannya. Selanjutnya adalah kelainan pada otot. Ya. Ada di sini yang disebut dengan hipertrofi. Hipertrofi itu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot yang diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan, ya. Binaragawan. Nah, itu binaragawan juga bisa disebut hipertrofi karena membesarnya otot yang selalu diberikan latihan kegiatan aktivitas secara terus-menerus secara berlebihan. Selanjutnya apa kelainan pada otot? Atrofi. Atrofi itu kelainan otot yang mengecil, melemah, dan kemudian menurun. Akibat apa? Akibat terserang penyakit polio, yaitu yang menyerang sel saraf pada otot. Kalau kita lihat pada gambar, Masya Allah ya, kasihan ya, gitu. Dia tidak bisa berjalan, menjadi lumpuh. Kita harus bersyukur teman-teman, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Oke, selanjutnya adalah tetanus. Tetanus ini akibat infeksi bakteri Clostridium tetani. Nah, teman-teman yang suka main keluar tidak menggunakan alas kaki, hati-hati ya. Mengapa kalau di sekolah Bapak Ibu guru selalu ribut, selalu cerewet, menyuruh kalian kalau istirahat bermain menggunakan alas kaki, menggunakan sepatu, atau menggunakan sendal? Yaitu karena khawatir ada benda tajam yang kemudian berkarat gitu kan, kena pada kaki kalian yang bisa menyebabkan penyakit tetanus. Penyakit tetanus itu awalnya kejang-kejang, ya. Ya kejang-kejang, bahkan bisa menyebabkan kematian. Makanya teman-teman, kalau keluar di manapun saja kalian berada, ketika kalian bermain di luar, jangan lupa menggunakan alas kaki. Kelainan yang selanjutnya adalah
Stiff. Stiff itu adalah peradangan otot trapesium leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Ya, itu disebabkan karena adanya peradangan otot pada leher. Bisa disebabkan karena kita salah tidur atau salah gerak, gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan stiff. Oke, teman-teman. Siapa yang bisa menyimpulkan kelainan pada otot? Apa saja kelainan pada otot? Oke, yang pertama adalah hipertrofi otot. Itu membesarnya otot secara berlebihan. Kemudian apa lagi? Atrofi. Atrofi itu melemahnya fungsi otot pada manusia sehingga menjadi lumpuh. Yang ketiga apa? Tetanus. Tetanus itu akibat dari adanya bakteri Clostridium tetani yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, disebabkan karena apa? Karena ada benda tajam atau barang yang berkarat atau mengandung bakteri Clostridium tetani. Kemudian stiff. Stiff adalah peradangan otot trapesium leher akibat gerakannya menghentak atau salah gerak. Masya Allah, hebat, pemimpin hebat bisa menyimpulkannya. Baik, pemimpin hebat, kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Tadi kita sudah belajar tentang kelainan-kelainan pada tulang dan kelainan-kelainan pada otot. Sekarang kita masuk ke pembelajaran berikutnya, yaitu letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia terletak di antara dua samudra. Ayo, samudra apa saja? Oke, betul sekali. Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dan terletak di antara dua benua. Ayo, benua apa saja? Benua Asia dan benua Australia. Karena letak geografis Indonesia yang terletak di antara dua samudra dan dua benua itu, maka Indonesia disebut sebagai negara yang terletak sangat strategis. Ya, Indonesia sebagai tempat mendaratnya para pedagang, tempat singgahnya para pedagang. Ya. Karena mempunyai tempatnya strategis, maka Indonesia pun mempunyai dampak positif dan dampak negatif dari letak geografis Indonesia. Dampak positifnya apa? Pertama, Indonesia karena negara kepulauan, maka mempunyai banyak sekali kekayaan alam. Pembelajaran kemarin yang sebelumnya kita sudah belajar tentang kekayaan alam Indonesia. Tiap pulau mempunyai kekayaan alam, baik flora dan fauna yang berbeda-beda. Karena kekayaan alam yang banyak, maka menyebabkan potensi ekonomi pun jauh lebih banyak. Ya, potensi ekonominya lebih banyak. Kemudian apa? Karena potensi ekonominya lebih banyak, otomatis membuka banyak lapangan pekerjaan. Ya. Misalnya, di Pulau Jawa terkenal akan daerah pariwisata Borobudur, maka bisa membuka lapangan pekerjaan dalam bidang pariwisata. Kemudian karena tempatnya strategis, banyaknya pedagang yang masuk dengan membawa beraneka macam kebudayaan, sehingga Indonesia mengetahui kebudayaan negara lain. Selain itu apa lagi? Komunikasi semakin mudah karena adanya kemajuan teknologi. Selain dampak positif, pasti ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya apa? Pertama, mengubah gaya hidup masyarakat. Ya. Karena banyak kebudayaannya masuk gitu kan. Jadi bisa mengubah gaya hidup masyarakat. Kemudian, kebudayaan yang tidak sesuai akan dengan mudah masuk dan diikuti oleh generasi muda. Contohnya apa? Contohnya kebudayaan drakor. Nah,
kita kalau nonton ke teman-teman yang suka nonton drakor, ambil pelajarannya, ambil hikmahnya. Ya. Kemudian mudahnya penyelundupan barang terlarang, contohnya narkoba, itu kan, dengan mudah dan gampang masuk ke dalam Indonesia. Kemudian, karena Indonesia adalah negara kepulauan, maka Indonesia juga disebut dengan negara maritim, yaitu negara yang memiliki perairan yang luas. Oke, teman-teman, ini adalah dampak negatif dan dampak positif dari letak geografis negara kita. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman, kita sudah selesai pembelajaran. Maka nikmat mana lagi kah yang akan kau dustakan? Oke. Di sini ada Quran surat Ibrahim ayat 34. Jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Artinya apa? Nikmat Allah itu begitu banyak dan luas yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita harus bersyukur dengan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Baik nikmat sehat ataupun nikmat sakit, nikmat kebahagiaan ataupun nikmat kesedihan. Kalau kesedihan berarti Allah ingin memberikan kita tingkatan yang lebih tinggi. Kemudian di sini juga ada Quran surat An-Nisa ayat 103. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Oke, teman-teman, ternyata sholat itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Jadi kita adalah orang-orang yang beriman, maka kita harus melaksanakan sholat. Dan teman-teman, ternyata dalam gerakan sholat itu ada hikmah yang kita bisa ambil. Gerakan sholat itu bukan hanya asal gerakan sholat, tetapi ada unsur kesehatan yang Allah berikan kepada kita untuk menjaga agar tulang kita tetap sehat. Nah, teman-teman silakan mengerjakan latihan halaman 156 dan halaman 157. Ya, banyak sekali gerakan-gerakan sholat yang membuat tulang kita semakin sehat. Tugas yang selanjutnya adalah mencari contoh makanan yang mengandung mineral, kalium, fosfor, dan vitamin-vitamin. Masing-masing 3 makanan. Oke, pemimpin hebat, siap untuk belajar dan siap untuk menjadi pemimpin yang hebat. Alhamdulillah.